Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Iza. Oke, untuk hari ini kita bakal sedikit mengeksplor tentang eh, replikasi database ya teman-teman. Jadi replikasi database itu adalah tindakan transaksi di mana sebuah database akan eh, ditiru oleh database lainnya. Jadi dalam kasus ini kita bakal coba praktek untuk master slave ya teman-teman. Nah, master slave ini di mana master nanti akan ditiru oleh slave. Tetapi nanti slave tidak bisa ditiru oleh master karena hanya master yang ditiru oleh slave. Ya, untuk masternya di sini kita bakal coba pakai CMD from Windows ya teman-teman. Kemudian untuk slave-nya ini menggunakan Linux Ubuntu dari WSL. Kita langsung aja kita konfigurasi dulu teman-teman dari sisi masternya. Untuk ini ya kita pakai Laragon ya teman-teman. Eh, 8030 WinX64 ini adalah versinya MySQL-nya ya. Nah, kemudian yang perlu kita konfigurasi di sini itu adalah my ininya ya teman-teman. Nah, kita buka via Notepad. Jadi yang perlu dikonfigurasi itu adalah dari MySQL-D-nya kita pastikan server ID-nya itu satu, kemudian kita login itu pakai MySQL bin, kemudian bind address kita pakai 0.0.0.0. Nah, kemudian eh, kita coba untuk save. Oke, karena udah di save, sekarang kita coba untuk restart teman-teman. Kita stop. Oke, kita start lagi. Oke, keduanya udah di start ya teman-teman. Oke, sekarang coba kita exit, kita buka ulang juga CMD-nya ya teman-teman. Kita buka dulu, kita tes, kita cek config IP-nya dulu. Oke, sekarang kita baru buka MySQL-nya. Oke, seperti ada error di sini. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, teman-teman, seperti ada sedikit error di sini ya. Kalau gitu kita coba cek dengan beberapa cara ya. Sini tanpa password, oke tetap error. Kemudian hmm, kita coba login, enggak, kita coba buka lagi gini ya, apa namanya, my ininya ya, cd c Laragon bin SQL 8.0.30 win x 4. Oke, notepad my ini. Oke, oke, jadi sebenarnya di sini nggak ada yang salah ya teman-teman. Oke, kita coba bind address-nya kita hashtag ya. Oke, kemudian kita restart.
Oke, di sini udah ke start ya teman-teman. Oke. Hmm, oke, di sini ternyata udah berhasil teman-teman. Oke, sekarang kita coba pastiin server ID-nya itu. Oke, server ID-nya udah benar satu ya teman-teman. Kemudian ini kita cek show master status. Oke, di sini udah terpastikan ya teman-teman, master status dan server ID-nya udah benar konfigurasinya. Nextnya adalah oke ya, kita bakal mencoba untuk membuat user replikasinya. Oke, sini kodenya adalah coba create user replika, kemudian ini add persen. Oke, kemudian identified-nya by replika. Kemudian kita juga grant replication slave on bintang titik bintang to replika add persen. Kemudian kita juga flash privilege. Oke, coba kita tes ulang. Oke, master statusnya udah berganti ke posisinya satu berapa nih ya? Oke, udah ganti ke 833 ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi slave. Nah, kita melakukan hal yang kurang lebih mirip ya teman-teman. Jadi cuman kodenya beda. Kita sudo nano /etc /mysql /mysql.conf.d /mysql.cnf. Oke, untuk passwordnya oke, bentar teman-teman. Oke, nah, di sini yang harus diedit itu ada di mana ini? Oke, yang harus diedit adalah mana dia? Oke, di sini ya. Oke, bentar teman-teman. Oke, kembali lagi. Jadi untuk di konfigurasi dari slave-nya ini yang perlu ditambahkan tadi kembali lagi server ID sama dengan 2. Nah, kemudian kita ctrl-o, kemudian enter.
Setelah itu baru kita ctrl X. Nah, dan kita ulang ya, kita restart. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Oke, sekarang kita coba. Oke, karena sekarang udah bisa. Sekarang kita coba nah dia. Oke. Sekarang karena sudah kita ganti ya, tadi server ID 2 ini, kemudian ini juga server ID 1. Sekarang kita coba untuk menghubungkan slave ini ke IP master menggunakan user replika yang sudah kita buat ini tadi. Sekarang kita change master to master host. Nah, IP address-nya itu kita dapat dari ini ya teman-teman nih, 172.18.24.1. Oke. Kemudian master usernya replika. Kemudian master password kita juga kayak replika. Master log file dengan SQL bin titik. Nah, master log filenya itu kita ngambil dari sini teman-teman. Ini dari yang terbaru nih. Kita langsung kopas aja ya. Nah, habis itu master log positionnya kita ambil dari sini ya teman-teman. Master log post. Oke, kemudian kita coba start slave. Nah, kita coba show status slave-nya. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Waduh, typo ini teman-teman. Oke, bentar, coba cari cara untuk mengganti namanya ya teman-teman. Bentar. Oke, jadi cara untuk menggantinya ya teman-teman, kita coba kita stop slave dulu. Nah, kemudian kita change master to master user sama dengan replika. Nah, oke, sekarang kita coba start ulang ya. Show slave status /g. Oke. Nah, oke udah bener ya teman-teman. Oke. Sekarang lanjut ke script setelahnya, sorry. Untuk langkah selanjutnya kita bakal mereplikasi ya teman-teman, karena keduanya kan sudah kita kan sebelumnya udah berhasil untuk mengkoneksikan, jadi masternya di sini, kemudian slave-nya juga di sini. Nah, oke, kita sekarang nah, dari semua database ini di master kita bakal coba untuk pakai database beresin.
Oke. Nah, di DB beresin ini ada satu tabel pesanan ya teman-teman. Coba kita. Nah, oke di sini. Kemudian kita coba lakukan insert ya, into pesanan, nama pelanggan, layanan, values-nya adalah Cahayu, kemudian layanannya itu apa ya, deep cleaning juga deh. Oke. Select bintang from. Oke, sekarang di master ada 3 database. Nah, coba kita tes ya teman-teman. Jadi sini di slave ini oke. Ternyata database ini di sini sudah dibuat sebelum koneksi slave ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak bisa pakai. Oke, jadi kita bikin ulang aja deh. Drop database beresin. Oke, kita bikin ulang ya teman-teman. Create database beresin. Oke, kemudian use beresin. Kita bikin tabel pesanan tadi, create tabel pesanan, kemudian create tabel pesanan. Nah, sini kita tambahin ID, integer primary key, auto increment, kemudian kita nama pelanggan varchar status, layanan varchar 50. Oke, coba udah ada belum? Oke, sepertinya kurang jelas. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke. Oke, di sini ada beberapa error teman-teman. Sebelumnya aku mau searching dulu. Oke teman-teman, jadi ternyata berdasarkan searching yang sudah saya lakukan teman-teman. Jadi di slave ini ada sedikit tersedak ya urutannya teman-teman. Jadi yang harus saya lakukan di sini adalah saya harus stop dulu slave-nya, kemudian kita di sini kita juga drop ulang. Oke, di sini kita baru set. Nah, kita harus nge-skip beberapa step yang ada dari master.
Oke, sekarang karena seharusnya ya sudah oke. Oke. Hmm, masih error ya teman-teman. Oke, bentar. Oke. Kita coba lagi teman-teman. Kita stop lagi ya. Nah, sepertinya gini ya, skipnya kita harus banyak. Oke, kita start ulang slave. Oke, apa ini teman-teman? Sorry. Show slave status slash g-nya ketinggalan. Nah, oke. Nah, akhirnya di sini slave SQL running, slave IO running. Oke, akhirnya kita ready ya teman-teman untuk start ulang. Oke. Baru kita bikin ulang ya database-nya sekarang teman-teman. Oke. Kita create database db beresin. Oke, kita make sure ya. Show databases. Wah, kenapa lagi nih? Oke, nggak apa-apa deh. Coba aja kita percaya aja dulu ya teman-teman. Create tabel. Oke. Coba ya. Oke, ternyata masih error teman-teman, dimana di sini di database beresin tidak ter Oke, bentar teman-teman ya. Oke, sepertinya karena lumayan frustasi ya teman-teman. Kita coba reset aja dulu teman-teman ya. Kita Oke, ternyata posisinya udah di 3000 ya teman-teman. Wow,
Oke, sekarang kita di slave-nya kita coba stop. Kita reset. Oke. Nah, kita setelah reset, change ke master host. J2 18.24.1, kemudian master user, replika, master password, replika, kemudian master log file, filenya ini, oke, master log post, jadi 1058. Oke, start slave, show slave status. Oke, keduanya udah ready. Oke, sip. Oke, sekarang kita pembuktiannya teman-teman. Kita create database, db beresin, terus db beresin, kita create table pesanan, berisi id integer, primary key, untuk increment, kita juga tambahin nama pelanggan, varchar status, kita juga tambahin layanan varchar. Oke, dan kita insert into pesanan nama pelanggan, layanan, values, user, deep cleaning. Oke. Nah, oke, sekarang harusnya udah ya teman-teman. Kita sekarang show databases. Oke, select use db beresin, show tables. Oke, select item from pesanan. Oke, sekarang akhirnya sudah berhasil ya teman-teman proses replikasinya. Kemudian kalau misal kita nih alter, misal kita tambahin lagi ya, insert into pesanan.
Oke, di sini udah. Oke, di sini juga. Nah, ini semisal nih konsep dari uh, slave itu mana kalau semisal kita insert datanya di slave, dia nggak akan muncul di master, teman-teman. Nah, udah di slave udah muncul, tapi di master tidak muncul, teman-teman. Nah, itu adalah konsep dari master slave, di mana master akan ditiru oleh slave, tapi slave tidak akan ditiru oleh master. Mungkin segitu aja, teman-teman, untuk master slave. Terima kasih sudah menonton.